Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah pengajian tafsir pimpinan ranting Muhammadiyah Makam Haji rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berjumpa di Masjid Baitul Qorib untuk melanjutkan kajian tafsir kita yang pada malam hari ini kita sampai kepada ayat 81 sampai 85 insyaallah. Mari kita mulai bersama dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim dan selanjutnya mari kita baca bersama ayat dari surat An-Nisa ayat 81 sampai 85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min 'indika bayyata ta'ifatum minhum ghairal ladzi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'arid anhum wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. Shadaqallahul azim. Wa yaquluna ta'atun. Mereka orang-orang munafik berkata, ta'atun, kewajiban kami hanyalah taat. Artinya mereka menampakkan seolah-olah taat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka bersama-sama Nabi. Fa'idza barazu min indika, akan tetapi ketika mereka telah pergi darimu wahai Muhammad dan tidak berada satu majlis bersamamu, bayyata ta'ifah, mereka sekelompok dari mereka mengatur siasat di malam harinya dengan mengambil keputusan di antara mereka ghairal ladzi taqul, yaitu yang berbeda dengan apa yang engkau katakan. Artinya orang-orang munafik itu berpaling dari Nabi dan tidak seperti yang dia katakan ketika mereka sedang bersama Nabi, bahwa mereka akan mentaati Nabi.
Tetapi setelah mereka pergi, mereka menjauh dari Nabi, maka mereka tidak lagi taat kepada Nabi. Bahkan mereka mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berkaitan dengan ayat ini, dulu ada seorang tokoh ingkarus sunnah di Solo Raya ini, namanya Minardi Mursyid. Beliau memaknai ayat ini seolah-olah semua sahabat Nabi ketika mereka berkumpul, bercengkrama bersama Nabi, mereka mengatakan taat kepada Nabi, tapi ketika mereka berpisah dari Nabi, mereka tidak taat kepada Nabi, bahkan mereka mengatakan sesuatu yang tidak Nabi katakan. Nah, ini kesalahan besar dari pemahamannya, seolah-olah semua nabi, semua sahabat Nabi adalah munafik. Padahal ayat ini hanya sebagian orang-orang yang bersama Nabi, mereka berlaku munafik. Tidak semua sahabat seperti itu. Banyak sahabat-sahabat, justru banyak sahabat-sahabat Nabi yang selalu setia kepada Nabi. Sehingga sahabat-sahabat itu menyampaikan riwayat-riwayat, menyampaikan berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti apa adanya. Karena sahabat itu memang mendakwahkan apa yang dikatakan Nabi kepada orang-orang yang tidak hadir. Sebagaimana kata Nabi, "Falyuballigh asy-syahid minkum al-ghaib." Dan hendaklah orang-orang yang hadir menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Sehingga bersambunglah periwayatan dari sahabat itu kepada sahabat yang lain, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, sampai kepada orang-orang yang meriwayatkan hadis seperti Bukhari dan Muslim. Jadi hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, insya Allah kesahihannya terjamin. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, meskipun perlu ada seleksi. Ada seleksi, ada hadis-hadis yang sahih, ada hadis-hadis yang hasan, ada hadis-hadis yang dhaif, karena memang pembukuannya tidak langsung pada saat Nabi bersabda. Pembukuan secara masif dilakukan pada tahun kedua Hijrah. Sangat dimungkinkan terjadi percampuran, tetapi masih banyak orang-orang yang menjadi saksi hidup, sehingga mereka bisa melakukan penyeleksian secara ketat, sehingga banyak hadis-hadis yang masih marfu' bersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mereka kaum ingkar sunnah itu menyimpulkan seolah-olah semua sahabat itu riwayatnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu sangat-sangat tidak benar. Jadi kelompok ingkar sunnah yatain itu boleh dikatakan dosanya atau kesesatannya lebih parah daripada kaum Syiah. Kalau kaum Syiah hanya sebagian sahabat yang mereka tidak setuju, yang menurut mereka tidak termasuk golongan ahlul bait, periwayatan tidak diterima, tapi sebagian yang lain masih diterima. Jadi di sini itu bukan sifat sahabat Nabi yang seperti itu, tapi ini sifat orang munafik. Jadi orang-orang munafik ada yang dekat, hidupnya dekat dengan Nabi, kemudian dia mengatakan kami taat, tetapi setelah jauh dari Nabi, mereka mengatakan apa yang tidak dikatakan oleh Nabi. Nah, kalau orang munafik inilah periwayatannya tidak bisa diterima. Maka di dalam ulumul hadis ada tabaqatur riwayah, ada rijalul hadis, ada
al-jarh wa ta'dil, sehingga ada perawi-perawi yang dikategorikan soduk, siqah, la ba'sa bihi, tapi ada yang lebih rendah lagi, yaitu kadzibun, bahkan ada yang kadzab. Kalau sudah kadzab itu sudah nggak bisa diterima hadisnya. Tapi kalau la ba'sa bihi syai'un masih bisa diterima. Minas siqah berarti dia termasuk orang yang kuat. Siqah berarti orang yang kuat riwayat. Nah, orang-orang munafik ini mengingkari ajaran Nabi, mengingkari ajaran Al-Quran, dan Allah mencatatnya sebagai sebuah pelanggaran besar, sebagai dosa besar, maka Allah memerintahkan kepada Nabi, fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka. Jadi fatawalla anhum ayyuhar rasul, maka berpalinglah, jangan ikuti mereka, jangan perhatikan mereka. Fala tubali bihim, dan kalau Nabi tidak memperhatikan mereka, tidak mendapatkan dukungan mereka, tidak membahayakan, tidak berbahaya. Jadi di dalam tafsirnya, fatawalla anhum wa la tubali fa innahum la yadurruk, mereka tidak akan membahayakanmu. Fa innahum la yudirruka, mereka tidak akan membahayakanmu. Kenapa? Karena Nabi diperintahkan untuk watawakkal Allah, untuk bertawakal kepada Allah, artinya berserah diri kepada Allah dengan usaha sekuat tenaga, mencari bukti-bukti yang benar dan seterusnya. Dan kalau sudah tawakal kepada Allah, maka wakafa billahi wakila, maka cukuplah Allah menjadi wakil. Yang dimaksud wakil di sini adalah waliyan wa nasira. Cukuplah Allah menjadi penolong dan pelindung bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya. Afala yatadabbarun al-Quran. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Apakah mereka tidak merenungkan makna-makna Al-Quran? Apakah mereka tidak memperhatikan secara mendalam ayat-ayat Al-Quran? Kalau mereka perhatikan, maka walau kana min indi ghairillah, seandainya Al-Quran itu datang dari selain Allah, la wajadu fihi ikhtilafan katsira, maka pasti mereka akan menemukan di dalam Al-Quran itu pertentangan, perselisihan yang sangat banyak. Artinya di sini Allah menegaskan eksistensi Al-Quran. Eksistensi Al-Quran sebagai wahyu Allah, sebagai kalam Allah. Al-Quran memiliki validitas yang tinggi, satu sama lain, bagian yang satu dengan bagian yang lain saling menguatkan, bukan saling cenang berenang, bukan saling bertentangan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Sehingga dulu ada seorang orientalis namanya Maurice Bucaille, ditugaskan oleh sebuah gereja untuk meneliti Al-Quran dan untuk menunjukkan bahwa Al-Quran satu sama lain, bagian yang satu dengan bagian yang lain saling berbenturan, saling bertentangan. Apalagi dikaitkan dengan sains modern. Ternyata sekian tahun dia melakukan penelitian justru tidak pernah menemukan bahwa Al-Quran itu saling bertentangan satu sama lain, tapi justru Al-Quran saling menguatkan satu sama lain, dan Al-Quran sesuai dengan hasil-hasil penelitian ilmiah. Dia menyusun buku Bible, Quran, and Science Modern.
Justru Bible yang bermasalah. Akhirnya beliau meninggalkan agama Nasraninya, masuklah ke agama Islam. Nah, kalau dalam konteks ingkarus sunnah yang tadi, dia mengatakan hanya Al-Quranlah yang bisa dipercaya, karena Al-Quran adalah wahyu Allah. Sehingga Al-Quran tidak saling bertentangan isinya satu sama lain. Itu menurut Minardi Mursyid seperti itu, tidak masalah, oke. Tapi dia mempersoalkan sunnah. Sunnah atau hadis Nabi, hadis itu menurut dia tidak bisa dipertanggungjawabkan karena dia bukan dari Nabi, bahkan bukan dari Allah. Sehingga hadis-hadis walaupun diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu tidak bisa dipakai sebagai hujah, sebagai dalil. Apalagi menurut dia hadis itu satu sama lain saling berbeda, saling berselisih. Mencela dan mencele katanya. Contohnya sama-sama diriwayatkan oleh Bukhari. Yang satu mengatakan orang yang melaksanakan sholat berjamaah nilainya dilipat gandakan 25 derajat. Di hadis yang lain dilipat gandakan 27 derajat. Ini mana yang benar? 25 atau 27? Sama-sama hadis Nabi, sama-sama riwayat sahabat, sama-sama Bukhari, tapi kok yang satu 25, yang satu 27. Berarti tidak bisa dipercaya, tidak bisa dijadikan dalil. Maka buang saja. Yang bisa dijadikan dalil hanya Quran. Sehingga dalam ayat yang lain misalnya waman asdaqu minallahi hadisa, mana siapa yang paling benar daripada Allah hadisnya? Ya hanya hadisnya Allah. Hadisnya Allah itu ya Quran itu, tidak berupa as-sunnah. Jadi di dalam berislam hanya berdasar kepada Quran saja, sunnah ditinggalkan. Maka disebut ingkarus sunnah. Padahal perbedaan yang ada di dalam hadis tadi. Pertama, perbedaan orang di dalam kehusyuan, keseriusan, keikhlasan di dalam menunaikan ibadah sholat. Orang yang serius, khusyuknya tinggi, ikhlasnya tinggi, bisa saja dia mendapatkan derajat yang tertinggi dengan mendapatkan 27 derajat. Tapi ada yang hanya mencapai 25 derajat, mungkin bahkan di bawahnya. Atau mungkin ada yang lebih tinggi lagi dari 27 derajat. Jadi seperti itu. Untuk menunjukkan betapa kalau seseorang melaksanakan sholat berjamaah, nilainya lebih tinggi daripada kalau sholat sendirian. Jadi bukan berarti hadis itu mencela dan mencele. Ya, tidak. Jadi ada maknanya. Jadi memahami Al-Quran dan As-Sunnah harus dengan ilmu yang benar. Jadi itu kesalahan di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran karena tidak menggunakan ilmu yang benar, tidak menggunakan ilmu alat. Mana Al-Quran itu diturunkan di dalam bahasa Arab, maka seorang yang ingin mengetahui secara mendalam, apalagi menjadi seorang da'i, seorang ulama, seorang mubaligh, seorang penafsir Al-Quran, dia harus memahami ilmu bahasa Arab dengan baik. Nah, dalam konteks ini, ayat Al-Quran ini, afala yatadabbarun Al-Quran, itu supaya umat Islam bisa mentadaburi ayat Al-Quran, sehingga yakin betul, tahu betul bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah, kalamullah. Sehingga Al-Quran itu satu kesatuan, satu sama lain saling menguatkan, tidak ada saling bertentangan.
berbeda dengan pandangan orang-orang munafik tadi. Maka orang-orang munafik itu karena tidak mentadaburi Al-Quran, tidak mau mendalami Al-Quran, maka mereka ya kemudian berkata-kata yang berbeda dengan Al-Quran, bahkan berbeda dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memang tidak mentaati isi Al-Quran. Ayat berikutnya, wa idza ja'ahum amrun minal amni, dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, padahal berita itu harus disimpan, amrun yajibu kitmanuhu muta'alliqan bil amni alladhi ya'udu khairuhu 'alal islam wal muslimin aw bil khaufi yalqa fi qulubihim adamul itminan afshuhu wa adza'u bihi finnas. Jadi kalau datang berita mestinya karena mereka orang munafik, orang kafir yang tidak memiliki keimanan yang kuat di dalam jiwanya, maka mereka berlaku yang bertentangan dengan seharusnya. Seharusnya berita itu disimpan, diserahkan kepada Rasul, kepada orang yang ahli, tapi mereka justru membukanya dan menyebarkannya. Jadi berita rahasia tentang kemenangan dan keamanan kaum muslimin dan Islamnya, serta berita tentang ketakutan yang mendera jiwa mereka karena tidak ada ketenangan, justru mereka menyebarkan dan menyebarluaskan kepada. Padahal kalau itu disimpan dan diserahkan kepada Rasul atau kepada orang yang memiliki keahlian di bidangnya, la alima haqiqata makna hu ahlul istimbati minhu, maka orang-orang yang ahli tadi akan mengetahui makna yang sesungguhnya. Tapi yang terjadi sudah terlanjur disebarkan. Nah, sudah terlanjur disebarkan, itu pun Allah katakan walaula antafaddalallahu alaikum wa rahimakum lattaba'tumus syaitan. Seandainya Allah tidak memberikan karunia, tidak memberikan rahmat kepada kalian, lattaba'tumus syaitan, maka kalian akan mengikuti langkah-langkah syaitan, wa wasawisahu, dan juga bisikan-bisikannya. Tapi kaum muslimin masih diberi karunia oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah, sehingga mereka tidak terjerumus kepada langkah-langkah syaitan dan tidak terjerumus kepada bisikan-bisikan syaitan. Oleh karena itu, melihat bahayanya ya perilaku kaum munafikun bagi umat Islam, maka Nabi diperintahkan untuk jihad. Faqatil fi sabilillah. Berjihadlah di jalan Allah. Berjihadlah wahai Nabi di jalan Allah untuk meninggikan kalimatnya, meninggikan agamanya. La tukallafu illa nafsak. Allah tidak akan memberikan beban kecuali apa yang kalian lakukan. Dan Allah tidak akan memberikan beban atas perilaku, pekerjaan, perbuatan, dosa orang lain. Dan Allah juga tidak akan memberikan azab, memberikan siksaan kepada seseorang atas kesalahan orang lain. Maka Nabi pun juga begitu, hanya diberi tanggung jawab atas apa yang dikerjakan oleh Nabi, dan Nabi diperintahkan untuk waharridil mu'minin wa khuddo al mu'minina alal qital wal jihad, dan Nabi diperintahkan untuk membangkitkan, menggembirakan semangat orang yang beriman untuk berjuang dan berjihad fi sabilillah.
Dan dengan begitu Allah akan melindungi kaum muslimin, melindungi Nabi dari gangguan, dari ancaman kaum kafirin, dan dari dahsyatnya gangguan mereka. Sebaliknya, karena Allah melindungi, kenapa Allah melindungi? Karena Allah Ta'ala lebih berkuasa, lebih dahsyat kekuatannya, lebih agung azabnya bagi orang-orang kafir. Bagian yang terakhir, mayyashfa' syafa'atan hasanatan. Barang siapa yang memberikan pertolongan kepada orang lain dengan pertolongan yang baik untuk menegakkan kebaikan, maka orang tersebut akan menerima bagian kebaikannya. Yakun lahu nasibun minha. Sebaliknya, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflum minha. Barang siapa yang membantu orang lain untuk berbuat keburukan, berbuat kejahatan, maka dia pun akan menanggung dosanya. Wa kanallahu ala kulli syai'in muqita. Dan adalah Allah Maha Kuasa, Maha meliputi atas segala sesuatu. Jadi Allah Maha menyaksikan, Maha menjaga atas segala sesuatu, sehingga orang yang memberikan pertolongan kebaikan kepada orang lain, Allah mencatatnya dan Allah memberikan balasan yang baik. Sebaliknya, orang yang menolong untuk mewujudkan keburukan, mewujudkan perilaku kejahatan, maka Allah mencatatnya dan orang tersebut akan menanggung dosanya. Demikianlah kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.